Yos yang ada di Geraha Regensi, di mana kalau pada pagi hari ini kita selalu diberkati Tuhan. Amin. Boleh lewat kesehatan dan sukacita dan damai sejahtera yang kita peroleh. Boleh kita sapa kanan kiri kita katakan engkau dan aku adalah anak Tuhan Yesus. Haleluya. Kita siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Katakan Tuhan memberkati langkah. Haleluya. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh tak sampai terluka, sebab Tuhan menopang tangannya. Sepertinya kurang seru tanpa ekspresi. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita nyatakan kemuliaan Tuhan di tempat ini. Haleluya. Katakan Tuhan menetapkan langkah. Amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai terluka,
mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh diberkati, diurapi oleh firman Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu saya undang untuk kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian janji-Mu sudah dibaca. Hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Untuk kami Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawaban. dan Engkau yang segala jawaban di atas permasalahan kami Bapa. Pun tahu Kami yakin dan percaya pernah hari ini Engkau sendiri, menyatakan kuasa-Mu di tempat ini untuk mengurapi setiap kami Engkau Bapa. Allah Haleluya Yesus. yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, Saya silakan kepada hamba-Nya. yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu Tuhan, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur, kami menyembah-Mu, kami memuliakan Engkau. Betapa Engkau Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, yang luar biasa, yang selalu memberkati kami. Oleh karena kasih karunia-Mu lah Tuhan, kami boleh ada saat ini di dalam bait-Mu,
memuji memuliakan nama Tuhan. Kami hendak mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami percaya bahwa firman Tuhan itu berkuasa. Sebabnya Tuhan, ketika firman diberitakan, Tuhan mengerjakan sesuatu hal yang besar dalam hidup kami, mengubah hati kami, membangkitkan iman kami, bahkan memulihkan hidup kami, menyembuhkan segala penyakit kami. Dalam nama Yesus Kristus, urapilah hamba-Mu, taruh firman-Mu di atas bibir mulutnya, sehingga apa yang kami dengar benar-benar firman Tuhan yang hidup, firman Tuhan yang berkuasa, firman yang datang dari ilham Roh Kudus. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Segala kekuatan iblis, kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu dan ingin mengalihkan perhatian kami dari firman Tuhan, kami tolak, kami tinggi dalam nama Yesus. Tinggalkan tempat ini. Terima kasih. Roh Kudus teruslah bekerja. Ambil alih waktu ini. Kami siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Kita bangga dan kita sangat bersyukur. Amen. Karena Tuhan kita tetap Tuhan yang hebat. Amen. Tuhan yang tidak pernah berubah, dulu, hari ini, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Yohanes pasal yang ke-9 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 saya akan bacakan bagi kita. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Amin. Luar biasa Tuhan kita. Tuhan yang tetap melakukan mujizat sampai hari ini dan selamanya. Saudara, Allah punya rencana dalam setiap masalah, dalam setiap keadaan yang dihadapi oleh umatnya. Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan orang yang percaya, bahkan dalam seluruh dunia ini, tanpa kendali Tuhan. Tuhan pasti menetapkan dan mengendalikan segala sesuatu, dan tidak ada yang secara kebetulan. Semua dalam perencanaan Allah. Dan Allah punya rancangan-rancangan yang indah dalam segala sesuatu yang sedang kita hadapi. Itu harus tertanam dalam hati kita. Dan Allah kita adalah Bapa yang sangat baik, yang selalu merancangkan, memikirkan, dan melakukan yang terbaik bagi kita.
Jika Ia mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, pasti ada sesuatu yang indah yang Tuhan telah siapkan bagi kita. Amin. Karena itu dalam segala keadaan apapun, kita harus berusaha. Kita harus berjuang. Kita harus berdoa supaya kita temukan apa rancangan Allah di dalam segala sesuatu yang sedang kita hadapi. Baik hal yang menyenangkan maupun hal-hal yang tidak menyenangkan. Tuhan selalu punya rancangan yang ada di sana. Nah, kita lihat di sini saudara, ketika murid-muridnya lewat di dalam sebuah tempat itu, maka ia melihat seorang yang lahir buta atau dia buta sejak lahir. Dan orang ini sudah berumur kurang lebih 40 tahun. Dan selama itu ia tidak pernah melihat. Nah saudara, banyak pertanyaan-pertanyaan yang timbul. Kenapa terjadi seperti itu? Dan menurut tradisi bangsa Israel bahwa setiap penderitaan adalah akibat dosa. Itu sebabnya murid-muridnya langsung bertanya, siapa yang berdosa? Sehingga orang ini lahir dengan buta. Apakah orang tuanya? Apakah dia sendiri? Saudara, Yesus menjawab mereka bukan siapa yang salah, siapa yang berdosa, tetapi temukan di dalam semua situasi ini, kita harus menemukan dan mengerjakan pekerjaan Allah supaya kuasa dan kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan orang ini. Amin. Ini sudah Tuhan mau ketika kita mengalami sesuatu dan menemukan sesuatu, baik itu yang menenangkan maupun juga hal-hal yang menyakitkan, kita temukan apa yang sedang Tuhan kerjakan, Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Tidak sekedar hanya bertanya siapa yang salah, kenapa terjadi seperti ini, tetapi kita belajar bertanya apa yang sedang Tuhan kerjakan, apa yang sedang Tuhan inginkan untuk dapat kita lakukan di dalam situasi itu. Dalam ayat yang ketiga dikatakan, jawab Yesus, bukan dia, bukan juga orang tuanya, tetapi apa? Karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Haleluya. Karena pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia. Jadi poin yang pertama yang ingin saya tekankan lewat firman Tuhan saat ini, kita harus terus mengerjakan pekerjaan Tuhan dalam segala situasi yang kita hadapi. Karena Tuhan berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Allah. Pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam orang ini. Ayat yang keempat, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Jadi masih ada waktu. Kita tidak cukup atau tidak boleh hanya mengeluh, menyalahkan keadaan, apalagi menyalahkan orang lain. Tapi mari saat ini kita temukan apa sebenarnya yang sedang Tuhan mau kerjakan dalam situasi yang kita hadapi. Karena sekali lagi tidak ada peristiwa yang terjadi secara kebetulan. Tuhan kita berdaulat atas hidup kita. Ya. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang mengendalikan. Bahkan Alkitab katakan rambut di atas kepala kita pun terhitung semua. Satu pun tidak akan gugur tanpa seizin Tuhan. Hal yang sangat remeh bagi kita, tapi ternyata itu Tuhan perhatikan. Yang ingin disampaikan oleh Tuhan di situ adalah supaya kita betul-betul percaya bahwa seluruh hidup kita ada di dalam kendalinya Tuhan. Itu yang pertama. Dan Tuhan selalu punya agenda-agenda yang indah. Di balik semua apapun, termasuk hal-hal yang tidak menyenangkan seperti yang dialami oleh orang yang lahir buta sejak lahir.
Orang yang mengalami kebutaan sejak lahir ini, Tuhan berkata bahwa pekerjaan Tuhan harus dinyatakan dalam dia. Dan kita sebagai orang yang sudah dipilih Tuhan, yaitu murid-muridnya, dia berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Saudara, mari kita temukan pekerjaan Allah dalam segala situasi yang kita hadapi. Ya, mungkin saat ini Ibu Manalu, Mama Daniel, ya, berpikir kenapa harus sakit kan begitu ya. Tapi kita bersyukur, saya bangga bahwa ternyata lewat semua itu semakin kuat, ya, semakin dikuatkan. Bapak Daniel pun juga boleh mulai semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, dan kita percaya ada rancangan Tuhan yang indah. Selamat ulang tahun ya Bu ya. Tuhan Yesus memberkati, panjang umur dan tetap sehat, tetap semangat. Tuhan yang sudah melindungi. Ada hal yang Tuhan izinkan. Ketika terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan atau terjadi sebuah masalah dalam hidup kita, Tuhan bisa, ketika kita berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan bisa menyingkirkan jawaban doa kita. Tuhan menyingkirkan masalah itu, menyelesaikan masalah itu. Atau Tuhan tetap membiarkan masalah itu dan memberikan kepada kita kekuatan untuk dapat menyelesaikan dan dapat mengerjakan masalah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi dua jawaban di situ. Tetapi yang pasti Tuhan selalu menjawab doa kita. Seringkali ketika masalah terjadi kita berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan jawab doa kita. Karena itu janji Tuhan berkata, barang siapa meminta kepadanya akan diberi. Tuhan langsung jawab doa kita. Tapi jawaban Tuhan tidak harus selalu seperti yang kita inginkan. Tuhan bisa menyingkirkan dan kemudian sesuai dengan kehendak Tuhan apa yang kita pikirkan, maka masalah itu secepatnya tersingkir. Tetapi Tuhan juga mau bisa melakukan bahwa masalah itu tak dibiarkan dan diizinkan tetap ada. Tetapi Tuhan berikan kepada kita kemampuan, kekuatan, sehingga kita dapat mengatasi masalah itu. Akhirnya kita punya kesaksian. Jangan kalau misalnya kita sudah berdoa untuk sebuah masalah, sebuah pergumulan, belum langsung tersingkir pergumulan, lalu kita berkata, Tuhan akan jawab doa saya. Ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan langsung menjawab doa kita. Di saat itu juga Tuhan singkirkan masalah. Seperti yang dialami oleh orang buta ini, dia langsung melek matanya. Tapi bisa juga tidak Tuhan biarkan pergumulan dan masalah itu ada, tapi Tuhan berikan kekuatan kepadanya, sehingga lewat masalah itu nyata kuasa dan kemuliaan Tuhan. Yesus katakan bahwa pekerjaan Allah harus dinyatakan kepada orang itu. Jadi sekali lagi bahwa dalam segala situasi yang kita hadapi, Allah mengerjakan pekerjaannya. Sebab itu tugas kita temukan apa yang Tuhan kehendaki dalam situasi yang kita hadapi. Amin. Bagaimana caranya kita menemukan itu? Itu dia belajar di sekolah teologi. Tapi itu belajar duduk di bawah kaki Tuhan. Tuhan berbicara dalam hati kita. Tuhan akan meneguhkan hati kita. Dan Tuhan akan membuka mata kita untuk melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan. Itu sebabnya saudara, anak Tuhan pasti harus selalu berdoa. Karena doa itu adalah kekuatan kita. Bahkan Alkitab, Martin Luther berkata, doa itu bagaikan nafas kehidupan kita. Betapa penting. Jangan pikir doa itu harus dijawab seperti yang kita pikirkan. Tapi ketika kita berdoa, maka sekali lagi Tuhan bisa menyingkirkan masalahnya. Tetapi Tuhan juga memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita dapat berjalan terus melewati masalah yang kita hadapi. Yang pasti, ketika terjadi sesuatu yang tidak kita pahami, datanglah kepada Tuhan. Dan jangan langsung mengejas. Jangan langsung kita menghakimi dan berkata, siapa yang salah? Ini salah siapa? Ini dosa siapa? Jangan langsung demikian. Tetapi mari temukan, karena Tuhan katakan bahwa kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Semasih
hari siang. Semasih ada waktu. Kapan ada waktu itu? Semasih ada hari. Masih ada hari Minggu, hari ini kita datang beribadah. Tapi kita nggak tahu berapa hari Minggu lagi kita bisa beribadah. Tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi yang pasti Tuhan katakan, selama kita masih ada waktu, kita harus mengerjakan pekerjaan Allah. Yesus tahu waktunya tidak terlalu banyak di dalam dunia ini sebagai manusia mengerjakan pekerjaan Allah, yaitu penyelamatan manusia. Makanya berkata, selama dalam dunia adalah terang dunia, akan tiba malam di mana kita tidak dapat mengerjakan sesuatu. Jangan sampai menyesal. Saudara, dalam kisah Lazarus dengan orang kaya, ketika sudah tiba malam baru sadar dia ingin menyelamatkan saudaranya. Ya, kalau saudara baca dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat 27-28, nah setelah dia masuk dalam penderitaan, maka kata orang kaya itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menurut dia, yaitu Lazarus, ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Tapi Yesus mengatakan, sudah, itu bukan urusanmu lagi, itu bukan pekerjaanmu lagi, karena di sana ada hukum Musa, di sana ada imam-imam, ada nabi-nabi yang berbicara. Pekerjaanmu sudah selesai, tidak bisa lagi melakukan apa-apa. Karena itu Yesus mengatakan, selama masih siang. Seringkali bahwa banyak orang atau kemudian orang menyesal, dan yang paling menyakitkan adalah ketika sudah malam. Artinya tidak ada lagi kesempatan untuk melakukan sesuatu, tapi orang itu ingin melakukan sesuatu. Orang yang masuk ke dalam api neraka adalah orang yang akan memiliki penyesalan hidup yang selama-lamanya. Dia selalu menyesal. Kenapa seperti ini? Sama seperti orang kaya dalam kisah Lazarus ini. Dia menyesal. Dia katakan, saya menyesal masuk ke sini, dan tolonglah masih ada 5 orang lagi saudaraku. Supaya mereka diperingatkan, agar mereka jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang aku lakukan, supaya mereka jangan masuk ke dalam neraka ini. Saudara, Tuhan berkata, itu sudah selesai, bukan lagi urusanmu. Itu yang pertama, saudara, kita mengerjakan pekerjaan Allah. Yang kedua, bahwa cara Tuhan dalam melaksanakan kehendak-Nya seringkali dengan cara yang tidak terselam. Jangan metodekan Tuhan untuk menggenapi janjinya, tetapi yang pasti Tuhan pasti menggenapi janjinya. Lihat saudaraku, bagaimana Tuhan mempersiapkan orang ini untuk dapat berbicara kepada orang-orang Farisi, berbicara kepada orang Israel bahwa Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Yesus lebih berkuasa dan menentukan segala sesuatu, termasuk juga hari Sabat. Saudara, Tuhan persiapkan. Kadang-kadang kita tidak mengerti cara Tuhan, tak terselami jalan Tuhan. Jalanmu bukan jalanmu. Saudara, ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak kita kehendaki, jangan langsung berontak. Karena sekali lagi, cara Tuhan untuk menggenapi janjinya seringkali tidak terpahami oleh kita. Betapa dalam, betapa luasnya akan pikiran Tuhan itu. Setinggi langit dari bumi, sejauh timur dari barat, demikian jauhnya. Tetapi yang pasti, saudara, Tuhan selalu mampu untuk menggenapi janjinya. Karena itu tidak boleh putus harap. Kita harus selalu punya pengharapan, situasi apapun. Lihat bagaimana Tuhan menggenapi janjinya supaya keturunan Abraham menjadi bangsa yang besar. Dan kemudian Yusuf menjadi seorang yang terkemuka. Bagaimana Tuhan membawa situasi itu seperti yang tidak terpaham.
Yusuf harus mengalami begitu banyak penderitaan, dibuang, dimasukkan ke dalam lubang sumur, kemudian menjadi seorang budak masuk dalam penjara. Tetapi kemudian Allah tidak pernah lupa akan janji. Akhirnya Yusuf bisa menyelamatkan keturunan Abraham, Israel, keturunan Yakub dari kelaparan dan menjadi bangsa yang besar di Mesir. Lewat apa? Lewat semua perjalanan yang tidak terpaham. Cara Tuhan untuk menggenapi janjinya unik. Tidak terpaham. Karena itu sekali lagi, tetaplah setia. Tugas kita tetap setia. Jangan coba pertanyakan kenapa Tuhan begini. Kenapa harus begini? Katakan terima kasih Tuhan. Jika aku masih bisa menyaksikan hari ini dan bisa bernapas hari ini, aku akan mengerjakan pekerjaan Bapa. Jangan pertanyakan kebijaksanaan Tuhan, karena Tuhan melakukan segala sesuatu. Seringkali pikiran Tuhan itu tidak terpahami, saudara. Jalan pikirannya tidak terpahami. Tugas kita, mari kita belajar setia mengikut Tuhan. Itu yang kedua yang kita lihat di sini, bahwa bukan orang Tuhan yang salah, bukan juga orang ini yang berdosa, tetapi cara Allah yang tidak terpahami untuk dapat menyatakan pekerjaannya, menyatakan kemuliaannya. Dan yang ketiga, Tuhan lakukan mujizat di kolam Siloam, saudara. Ini harus tertanam dalam hati kita. Tuhan mengatakan kepada orang buta itu setelah Tuhan mengaduk-aduk ludahnya, lalu menempelkannya ke mata orang buta itu dan berkata, pergilah ke kolam Siloam, basuhlah dirimu. Siloam artinya yang diutus. Siapa itu yang pertama? Yesus. Dialah yang diutus Allah. Dia katakan kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Mujizat terjadi ketika Yesus ada dalam diri kita, ketika Yesus ada dalam hidup kita. Dan yang kedua, Siloam berbicara persekutuan orang-orang yang percaya. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir di tengah-tengah mereka. Kita percaya ketika kita berkumpul seperti ini, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Apakah sedang kita rasakan atau tidak kita rasakan, tetapi Tuhan tetap genapi janjinya. Ketika kita buka hati kita, maka Ia pasti menjamah dan melakukan mujizat dalam hidup kita. Pergilah ke kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus Allah, dan terjadi saudaraku ketika dia pergi membasuh matanya, dia pergi membasuh mukanya, maka terjadilah mujizat. Ingin melihat jawaban, jangan cari di tempat lain. Pergilah ke Siloam. Amin. Ingin melihat mujizat, sehingga apa yang Tuhan sedang rancangkan bagi kita, karena rancangan Tuhan pasti rancangan yang indah. Dia sedang mengerjakan bagi kita hal-hal yang baik. Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tapi itu bisa digenapi ketika kita datang ke Siloam. Siloam yang pertama adalah Tuhan sendiri, Yesus sendiri datang kepada Tuhan. Lalu yang kedua, Siloam berbicara tentang persekutuan orang-orang yang percaya. Gereja Tuhan, tempat ibadah kita. Karena Tuhan berkata, kalau ada 2-3 orang berkumpul dalam namanya, Dia hadir di tengah-tengah mereka. Dan saya percaya Tuhan pasti berkati kita. Ibu Mana mengatakan, wah rasanya ada sesuatu yang kurang kalau saya tidak bersekutu dan dalam beribadah. Harapan kita semua orang percaya juga merasakan itu. Karena Daud berkata, ketika aku dikatakan mari ke rumah Tuhan menjadi sukacita bagiku, aku haus seperti rusa yang merindukan air. Ketika hatiku gundah gulana, aku lari ke bait Allah mendahului kumpulan orang banyak. Karena apa? Aku rindu kepada Tuhan. Harapan saya dan doa saya, kita rindu kepada Tuhan. Karena di Siloam itu Tuhan melakukan mujizat. Amin. Di Siloam itu Tuhan memberi jawaban. Lihatlah,
Orang yang buta sejak 40 tahun yang lalu, sejak lahirnya saudara, ternyata dia kembali melek. Dia bisa melihat untuk pertama sekali. Tidak ada seorang pun yang bisa menjawab pergumulannya. Hanya satu jawaban, yaitu Yesus. Dan dia masuk dalam perkumpulan orang-orang yang percaya. 3 poin ini saudara yang menjadi perenungan kita hari ini. Bahwa jangan selalu salahkan keadaan, jangan selalu salahkan orang lain, tetapi temukan rancangan dan pekerjaan Tuhan dalam segala situasi yang kita hadapi. Dan yang kedua, ingatlah bahwa Tuhan untuk menggenapi janjinya dengan berbagai macam cara yang tidak terpahami. Jangan metodikan Tuhan. Karena ketika kita memotodikan Tuhan, itu menjadi sesuatu yang dapat memiliki konsekuensi yang sangat membuat kita menyesal. Ingat bagaimana Sarah saudara. Dia memetodikan cara Tuhan untuk menggenapi janjinya. Dia berkata kepada Abraham, betul Tuhan tak pernah berdusta, bahwa engkau akan menjadi bapa banyak bangsa. Itu sebabnya hampirilah dan jadikanlah istrimu ini hamba-Ku. Hagar, karena apa? Karena menurut tradisi dan budaya pada saat itu, setiap hamba yang melahirkan anak di dalam rumah tuannya, majikannya, itu adalah menjadi milik dan menjadi anak daripada majikannya. Karena itu secara hukum dan budaya pada saat itu betul bahwa jika Hagar melahirkan anak, maka itu menjadi anak Abraham. Tapi sekali lagi, Tuhan tidak bisa dimetodikan untuk menggenapi janjinya. Tak perlu kita mengajari Tuhan dengan cara apa yang menggenapi janjinya. Yang harus kita percayai, Dia Allah yang memiliki 1001 jalan, cara untuk memberkati kita, untuk menggenapi janjinya. Dan yang ketiga yang harus kita tanamkan, Tuhan lakukan mujizat ketika kita pergi datang ke Siloam. Siloam artinya yang diurapi Tuhan, yang diutus oleh Tuhan. Itu berbicara yang pertama tentang Yesus. Dan yang kedua tentang persekutuan orang-orang yang percaya. Datanglah selalu kepada Yesus dan tetaplah dalam persekutuan. Lihatlah Tuhan memberi jawaban atas seluruh kehidupan kita, atas seluruh masalah kita. Amin. Kurindu setiap waktu, hidupi kebenaran. Kau
iman katakan Engkaulah Tuhan. Engkaulah setiap waktu untuk mengikuti Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang Kau sampaikan hari ini, supaya kami semakin mengerti bahwa sungguh dalam segala peristiwa yang kami hadapi, Tuhan punya agenda yang indah. Kami harus menemukan rancangan Tuhan, pekerjaan-pekerjaan Tuhan di balik semua apapun yang kami hadapi. Kami percaya Tuhan selalu menggenapi janji-Nya dengan berbagai macam cara yang tidak terpahami oleh kami. Biarlah kami belajar Tuhan untuk selalu datang kepada Tuhan, datang ke Siloam. Karena di sana kami mengalami mujizat, mengalami jawaban Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, hari ini kami berdoa ya Bapa untuk semua jemaat-Mu. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, apapun yang menjadi masalah mereka, Engkau memberi jalan keluar. Engkau Tuhan ikut campur tangan untuk boleh mereka dapat melihat bahwa Tuhan mengerjakan perkara-perkara dahsyat dalam hidup mereka. Sembuhkan yang sakit, kuatkan lemah, hibur yang susah, pulihkan yang terluka Bapa. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sudah berikan umur tambah lagi kepada Ibu Manalo Mama Daniel. Tuhan, kami percaya di usia yang Tuhan tambahkan, semakin bertambah hikmah, bertambah kesehatan, bertambah berkat Tuhan, imannya terus semakin bertambah, bertumbuh dalam Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, dia dapat menjadi berkat bagi keluarganya dan bahkan bagi banyak orang. Dalam nama Yesus, kami bersyukur dan kami percaya mujizat sudah terjadi. Kekasih Tuhan, mari saat ini arahkan hatimu kepada Tuhan. Pulang dan bawalah berkat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati saudara. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, diberkati sandang panganmu. Tuhan memberkati keluargamu, ada sukacita damai sejahtera di sana. Anak cucumu pun perkasa di bumi. Tuhan memberkati kesehatanmu, dijauhkan dari segala sakit penyakit, diberikan kepadamu tubuh yang sehat, dan layanilah Tuhan. Kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah, damai sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan, urapan tuntunan berserta kudus menyertaimu hari ini, esok selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga.